Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dan lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk persiapan pembelajaran, kalian siapkan buku tulis agar nanti jika ada hal-hal yang penting bisa kalian catat sehingga kalian dapat menyerap materi dengan baik. Dan jangan lupa isi absensi untuk pertemuan hari ini. Apakah sudah siap anak-anak? Ya, kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, tentu kalian punya cita-cita. Apa cita-cita kalian? Mungkin ada yang ingin menjadi guru, polisi, tentara, ataupun pebisnis. Pada intinya semua cita-cita itu adalah bagus, asalkan positif. Nah anak-anak, cita-cita adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang berupa prestasi ataupun hal baik di masa depan. Anak-anak, bangsa juga memiliki cita-cita atau tujuan yang hendak dicapai. Nah, cita-cita atau tujuan yang hendak dicapai itu dilandasi oleh pandangan hidup. Berkaitan dengan pandangan hidup, apakah kalian tahu yang dimaksud dengan pandangan hidup? Pasti kalian penasaran kan ya? Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas apa itu pandangan hidup dan bagaimana makna kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi, simak dan tonton video pembelajaran kali ini sampai selesai. Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi masih pada bab 1, yaitu mengenai makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak di sini mempunyai motivasi belajar untuk kalian semua agar kalian lebih semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, motivasinya yaitu sebagai berikut. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Anak-anak, motivasi tersebut memiliki makna bahwa semakin kita belajar, kita akan semakin tahu. Disitulah kita dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi orang yang belajar akan terus menjadi pemuda, sedangkan orang yang berhenti belajar adalah lansia, yang kurang tahu dengan hal modern dan banyak melupakan sesuatu hal. Nah, anak-anak, itulah motivasi belajar pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama adalah mendefinisikan pengertian pandangan hidup. Yang kedua, menjelaskan akibat tidak memiliki pandangan hidup. Yang ketiga, menjelaskan manfaat pandangan hidup. Yang keempat, menjelaskan makna kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang kelima, menjelaskan konsekuensi Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang keenam, menjelaskan isi Pancasila. Yang ketujuh, mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Yang kedelapan,
menjelaskan perbedaan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini akan menggunakan metode pembelajaran resitasi dengan berbantuan media aplikasi Google Classroom. Dalam metode pembelajaran ini, kalian akan diberikan tugas menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian diharuskan untuk mempresentasikannya dalam bentuk video. Anak-anak, mari kita masuk ke materi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai makna kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, kita harus lebih tahu dulu apa itu pandangan hidup. Pandangan hidup erat kaitannya dengan ideologi. Terus apa itu ideologi? Ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman serta pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Itulah pengertian dari ideologi. Terus apa yang dimaksud dengan pandangan hidup? Di sini Bapak mempunyai dua pengertian pandangan hidup. Yang pertama, pandangan hidup adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri dan diyakini kebenarannya serta menimbulkan tekad pada bangsa untuk mewujudkannya. Pengertian yang kedua, pandangan hidup bangsa berarti arah dan pedoman hidup suatu bangsa untuk mencapai tujuan nasional dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Itulah pengertian pandangan hidup. Dari dua pengertian pandangan hidup, Bapak memberikan contoh agar kalian lebih mengerti apa itu pandangan hidup. Nah, misalkan bangsa Indonesia itu oleh negara-negara lain dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, khususnya dalam kehidupan beragama. Kenapa bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang ramah dan toleran? Itu dikarenakan memiliki atau dilandasi oleh sebuah pandangan hidup. Pandangan hidup itu di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila itu mengajarkan kepada bangsa Indonesia untuk hidup ramah dan toleran sehingga terwujud kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak, itulah contoh dari pandangan hidup. Apakah kalian sudah mengerti pengertian dari pandangan hidup? Ya, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Nah, anak-anak, kemudian apa manfaat pandangan hidup? Yang pertama adalah sebagai pedoman bagi bangsa dalam melangkah dan bertingkah laku. Pandangan hidup memuat nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dan menjadi pedoman bagi mereka dalam memutuskan sesuatu dan berbuat sesuatu. Yang kedua, menjadi pendorong bagi bangsa untuk mencapai tujuan cita-cita bersama. Pandangan hidup memuat cita-cita dan tujuan bersama, sehingga hal itu menjadi pendorong suatu bangsa untuk
mencapai atau meraihnya. Yang ketiga, sebagai bekal bangsa untuk menemukan jati diri. Pandangan hidup sejatinya digali dari nilai rohani dan moral bangsa tersebut. Sehingga dengan berpedoman padanya, suatu bangsa dapat menemukan jati diri, identitas diri, atau dengan kata lain, siapa diri mereka sebenarnya. Itulah manfaat dari pandangan hidup. Sementara bagaimana jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan hidup? Jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan hidup, maka akan menimbulkan beberapa akibat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat tidak memiliki pedoman dalam bertingkah laku. Hal itu terjadi karena masyarakat tidak memiliki nilai sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Yang kedua, cita-cita dan tujuan bersama tidak dapat dicapai. Tidak adanya pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa menyebabkan masyarakat tidak memiliki gambaran apa tujuan dan cita-cita bersama. Perilaku dan aktivitas yang tidak terarah sehingga bisa menyebabkan cita-cita dan tujuan bersama tidak tercapai. Akibat yang ketiga, masyarakat akan kehilangan arah dan tujuan. Informasi tentang nilai-nilai yang menjadi ciri khas atau jati diri penting bagi suatu bangsa. Ketiadaannya menyebabkan masyarakat akan kehilangan arah. Dampak buruknya, mereka cenderung akan meniru nilai budaya asing yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa. Itulah akibat jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan hidup. Selanjutnya, nah anak-anak, kalian sudah tahu apa pengertian pandangan hidup. Mari kita rumuskan makna kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini memiliki makna bahwa Pancasila menjadi pedoman dan petunjuk hidup dalam berpikir dan berperilaku bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, itulah makna dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan perilaku bangsa Indonesia harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, aktivitas sebagai suatu bangsa harus didasarkan pada tujuan atau cita-cita, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, setiap warga negara tunduk kepada Pancasila sebagai pedoman sehari-hari. Itulah konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Selanjutnya, isi Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa isi dari Pancasila sebagai pandangan hidup? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep dasar. Konsep dasar di sini memiliki arti, yaitu pikiran-pikiran yang di dalamnya terkandung gagasan sebagai wujud kehidupan yang dianggap baik yang akan dicita-citakan oleh suatu bangsa. Yang kedua, pikiran dan gagasan, artinya terkandung pula pikiran yang terdalam dan gagasan atau suatu ide suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang baik. Yang ketiga, kristalisasi dan nilai. Artinya pandangan hidup adalah kristalisasi nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Selanjutnya,
Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Artinya, di sini adalah benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan kehidupan sehari-harinya. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan terbagi menjadi dua. Yang pertama, aktualisasi secara objektif. Nah, artinya tercermin dalam kehidupan kelembagaan suatu negara, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi yang kedua adalah aktualisasi secara subjektif. Artinya tercermin dalam kehidupan perindividuan seseorang tersebut, baik perorangan, warga, penduduk, maupun penguasa. Itulah aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Selanjutnya, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita bandingkan antara kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar, landasan, patokan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini mengandung makna bahwa Pancasila menjadi pedoman dan petunjuk hidup dalam berpikir dan berperilaku bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Anak-anak, itulah perbandingan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Anak-anak, Bapak cukupkan materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya ada tugas dari Bapak yang harus kalian kerjakan. Tugasnya itu sebagai berikut. Untuk petunjuknya yaitu buka lembar kerja yang sudah dibagikan melalui aplikasi Google Classroom. Lembar kerja yang harus persadi dikerjakan adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian, kerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sudah tersedia dalam lembar kerja. Kerjakan dengan jujur dan tidak boleh sama. Setelah selesai, presentasikan hasil kerjaannya dalam bentuk video dan dikirimkan melalui Google Classroom. Jadi, setelah kalian selesai mengerjakannya, tugas tersebut harus dipresentasikan dalam bentuk video. Anak-anak, agar kalian tidak merasa bingung dalam mengerjakan tugas tersebut, Bapak akan jelaskan cara mengerjakannya. Nah, anak-anak, pada lembar kerja yang Bapak sudah bagikan di Google Classroom, kalian akan menemukan suatu permasalahan seperti yang kalian lihat pada video kali ini. Untuk mengerjakannya, baca dan pahami terlebih dahulu permasalahan tersebut. Setelah kalian paham permasalahan tersebut, kalian ikuti langkah-langkah yang ada pada lembar kerja tersebut. Nah, diantaranya langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah tuliskan informasi yang kalian dapat dari permasalahan tersebut. Yang kedua, menurut kalian apa yang menjadi masalah dari permasalahan tersebut? Yang ketiga, melanggar sila Pancasila keberapakah masalah tersebut dan berikan alasannya. Yang keempat, bagaimana kaitan antara pelanggaran sila Pancasila tersebut jika dipandang dari makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kelima, jika permasalahan tersebut terjadi dalam hidup kalian, bagaimana cara kalian menyelesaikan permasalahan tersebut. Anak-anak, itulah cara mengerjakannya. Baik anak-anak, Bapak cukupkan pertemuan kali ini. Bapak
Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.